Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Labi Mutasim dengan NIM 18105111067 dari Informatika UPN Veteran Jakarta akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Komparasi Klasifikasi Ketepatan Lama Studi Mahasiswa dengan Algoritma Random Forest dan juga Gradient Boosting. Ya, masuk ke bab 1 pada bagian pendahuluan. Untuk latar belakang dari proposal ini adalah setiap tahun universitas selalu melepaskan mahasiswa yang sudah lulus dan juga bergelar. Jika dilihat dari informasi kelulusan mahasiswa, mahasiswa yang lulus maupun belum lulus terdapat peningkatan atau penyusutan setiap tahunnya. Tak jarang juga mahasiswa lulus tidak tepat pada waktunya. Nah, FIK UPN Veteran Jakarta merangkum data mahasiswanya dan mengolahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Peningkatan jumlah data ini membuat ketidakseimbangan mahasiswa yang masuk dan juga yang sudah lulus. Maka data-data tersebut haruslah diolah dengan baik menggunakan teknik yang tepat. Rumusan masalah yang ada 3, yaitu algoritma mana yang memiliki tingkat akurasi terbaik antara random forest dan gradient boosting dalam prediksi ketepatan lulus mahasiswa. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kelulusan mahasiswa di UPN, di FIK UPN Veteran Jakarta. Lalu bagaimana juga algoritma random forest dan gradient boosting mampu untuk memprediksikan kelulusan mahasiswa. Untuk batasan masalahnya ada 4, yakni data kelulusan yang dipakai itu menggunakan data kelulusan mahasiswa FIK tahun 2016 sampai 2021. Lalu teknik yang digunakan adalah klasifikasi dengan algoritma random forest dan juga gradient boosting. Yang 3 menggunakan parameter IPK, IP, jalur masuk, beasiswa non-beasiswa, daerah tinggal, pekerjaan ayah ibu, UKT, dan juga yang lainnya. Output berupa akurasi klasifikasi, bukan berbentuk aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran umum ketepatan lama studi mahasiswa dari alumni FIK UPN Veteran Jakarta tahun kelulusan 2016 sampai 2021. Juga untuk mengetahui akurasi dari algoritma random forest dan juga gradient boosting dalam prediksi ketepatan lama studi mahasiswa, memberikan informasi prediksi mahasiswa yang lulus maupun tidak lulus tepat waktu, membantu mengevaluasi kelulusan mahasiswa pada sistem kerja atau sistem akademik fakultas yang berjalan. Manfaatnya ada 2, yaitu bagi pihak pengguna atau mahasiswa sendiri dapat mengetahui tingkat keakuratan prediksi ketepatan lulus mahasiswa dengan menggunakan algoritma random forest dan gradient boosting. Lalu juga memberikan rekomendasi penelitian ini ke fakultas untuk mempermudah dalam memperoleh informasi mahasiswa yang tepat dan juga akurat dalam menyelesaikan masa studinya secara tepat waktu, serta juga untuk meminimalisir mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Bab 2, tinjauan pustaka. Nah, kelulusan mahasiswa merupakan suatu aspek yang sangat penting sebagai evaluasi dari penyelenggaraan program studi yang ada di fakultas. Menurut Prasetyo, dari tahun 2012, data mahasiswa dan kelulusan mahasiswa, informasi yang tersembunyi dapat diketahui dengan cara melakukan pengolahan terhadap data sehingga berguna bagi pihak fakultas maupun universitas. Selama ini, FIK UPN Veteran Jakarta belum memiliki pola klasifikasi kelulusan tepat waktu sebagai acuan untuk mengklasifikasikan jumlah lulus tepat waktu. Jumlah mahasiswa yang banyak perlu juga mendapatkan perhatian khusus baik dari penerimaan mahasiswa baru sebagai input dan juga ketepatan lulus mahasiswa sebagai output. Unsur-unsur ini mempengaruhi kelulusan mahasiswa yang memiliki parameter seperti ada IPK 1-8, ada IP, ada tahun masuk kuliah, lalu juga jenis kelamin, beasiswa, non-beasiswa, jalur masuk, dan juga pekerjaan orang tua. Lalu, lulus tepat waktu itu bisa dikatakan apabila mahasiswa menyelesaikan masa studinya kurang atau lebih atau sama dengan 4 tahun. 3 tahun bagi D3, lalu 4 tahun bagi sarjana S1. Sedangkan mahasiswa yang dikatakan tidak lulus tepat waktu atau terlambat jika mahasiswanya itu menyelesaikan masa studi lebih dari 4 tahun. Menurut peraturan rektor juga, bahwa mahasiswa bisa dikatakan lulus jika mengambil semua mata kuliah yang sudah disyaratkan,
dengan IPK minimal 2, lalu juga untuk mata kuliah tugas akhir, skripsi, tesis itu lulus dengan nilai minimal B, lalu harus dilaporkan ke Biro Akademik untuk diterbitkan keputusan oleh rektor. Lalu yang kedua ini data mining. Data mining adalah suatu teknik untuk menggali informasi berharga yang terpendam atau yang tersembunyi pada suatu koleksi database yang sangat besar, sehingga menemukan akan suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui. Ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama ada pembersihan data, integrasi data, seleksi data, proses data mining, lalu juga evaluasi pola. Lalu selanjutnya klasifikasi. Sederhananya, klasifikasi menurut dari Isra Hayati adalah suatu proses dalam data mining untuk menemukan suatu model atau fungsi yang mendeskripsikan atau membedakan data ke dalam suatu kelas-kelas. Nah, klasifikasi ini juga melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi ini digunakan dalam mengupayakan menemukan konsep atau model dalam data target mahasiswa, sehingga bisa diketahui nih, mahasiswa ini akan lulus tepat waktu atau terlambat. Dari algoritma random forest juga adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan data dalam jumlah besar. Jadi random forest ini merupakan kombinasi dari masing-masing tree atau merupakan gabungan dari model decision tree yang kemudian dikombinasikan dalam satu model. Penggunaan tree yang semakin banyak juga akan mempengaruhi akurasi yang didapatkan. Penentuan klasifikasi dengan random forest berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Ini kita bisa lihat dari banyaknya decision tree, lalu di sini akan mengambil voting terbesar atau terbanyak, dan maka itulah hasil final dari random forest. Lalu untuk gradient boosting sendiri adalah suatu algoritma machine learning yang menggunakan ensemble dari decision tree untuk memprediksi nilai. Jadi gradient boosting ini juga mampu untuk menangani kompleks pattern atau data yang kompleks ketika linear model tidak dapat menangani. Intinya, cara kerja dari algoritma gradient boost ini adalah membangun satu tree untuk menyesuaikan data, lalu tree berikutnya itu merupakan pengurangan atau perbaikan dari tree yang sebelumnya yang masih banyak kesalahan atau error. Jadi setiap tree baru yang terbuat itu merupakan pengulangan dan juga pengurangan dari kesalahan tree yang dibuat sebelumnya, hingga menghasilkan tree yang paling bagus. Perbandingan pada penelitian terkait ini, yang pertama dari skripsi Syauqi Amri tahun 2018, yang berjudul Ketepatan Lama Studi Mahasiswa menggunakan SVM dan juga Random Forest. Lalu variabelnya ada jenis kelamin, program studi, provinsi, pekerjaan ayah ibu, ada juga IPK semester. Lalu hasilnya, akurasi SVM menggunakan kernel RBF sebesar 77%, sedangkan menggunakan sigmoid sebesar 68%. Lalu untuk random forest-nya itu akurasinya sebesar 80%. Di sini penulis tetap menggunakan random forest, namun pendekatannya berbeda, yaitu menggunakan komparasi yang berbeda, yakni gradient boosting. Lalu yang kedua, skripsi dari Susi Maslahah adalah prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan decision tree dan algoritma C45. Dengan variabel, ada NIM, asal daerah, asal sekolah, jalur masuk, IPK, IP, dan juga keterangan lulus atau tidak lulus. Lalu di sini menggunakan uji coba 60 data sampel yang dibentuk dengan memiliki akurasi sebesar 64%. Sedangkan untuk 79 data sampel, akurasinya 70,96%, sedangkan 90 data sampel menghasilkan akurasi 82,79%. Nah, untuk penelitian kali ini menggunakan random forest dan juga gradient boosting. Ya, untuk yang bab 3, itu metodologi penelitian saya, yaitu dari kerangka pikir, pertama mulai, itu identifikasi permasalahan masalahnya itu di mana, lalu pembatasan masalah dan tujuan penelitian, tinjauan dan juga studi pustaka, lalu pengumpulan data dari
data informasi mahasiswa di FIK dan juga dari data lulusan wisuda dari AKPK. Lalu ada pembersihan data, ada seleksi data juga, lalu transformasi atau penggabungan dari beberapa data atau beberapa sumber. Lalu di sini saya membuat pelatihan dan juga pengujian data. Di sini saya menggunakan dua klasifikasi, yaitu klasifikasi dari random forest dan juga gradient boosting. Lalu akan di-compare analisis dari akurasi terbaik dari kedua algoritma tersebut. Lalu akan mencapai hasil dan juga kesimpulan saran. Yang pertama tadi itu menentukan topik. Pada penelitian ini saya membuat topik tentang prediksi kelulusan dan ketepatan lama studi mahasiswa dengan komparasi dua algoritma, yakni random forest dan juga gradient boosting. Lalu identifikasi masalah ini adalah sudah bisa dibilang sering mahasiswa itu tidak lulus tepat pada waktunya, maka hal itu dengan didukungnya juga banyaknya data akademik mahasiswa, ini bisa dimanfaatkan untuk memprediksi ketepatan lama studi mahasiswa dengan algoritma random forest dan gradient boosting pada Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Lalu di sini studi pustakanya saya menggunakan dua klasifikasi, random forest gradient boosting, dan juga penelitian yang berkaitan dengan penulis. Nah, ini untuk pengumpulan datanya dari data diperoleh dari Dikjer, FIK, UPN Veteran Jakarta sebagai sumber utama data mahasiswa yang diteliti, dan juga data dari kelulusan FIK UPN Veteran Jakarta dari AKPK atau Biro Akademik UPN. Nah, lalu selanjutnya saya akan susun laporan di sini untuk mendokumentasikan semua hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk jadwal penelitiannya pada bulan pertama itu ada identifikasi masalah, lalu bulan pertama hingga kedua itu ada studi literatur dulu sampai penyusunan proposalnya, lalu pada bulan kedua sampai ketiga mulai proses pengumpulan data, pengambilan data, lalu ada praproses data, bulan keempat pengujian data, dan bulan kelima itu adalah evaluasi dari proposal ini. Ya, sekian itu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.